Iya, minasan, welcome back again with Mr. G di sini. Perbincangan tentang salah satu senjata baru buatan Dr. Vegapunk, yaitu Seraphim. Kayaknya gak akan pernah habis sampai akhirnya kita tahu kan semua misteri tentang mereka. Soalnya kalau kita lihat dari perkembangan mereka di sebuah pertarungan, teka-teki tentang kemungkinan mereka bisa menggunakan haki atau enggak menjadi sesuatu hal yang menarik untuk dibahas. Pasalnya, bukankah akan begitu sangat mengerikan jika seandainya para Seraphim memang bisa menggunakan haki? But untuk menjawab hal ini sebenarnya kita bisa mundur sedikit ke penjelasan dari Rayleigh ketika dia mengajarkan haki kepada Luffy. Dimana di situ ya Rayleigh berkata kalau haki berhubungan dengan tekad seseorang. Makanya dari situ sebenarnya anggapan kalau mereka bisa menggunakan haki aja ya harusnya sudah bisa dipatahkan. Karena meski kita tahu kan kalau Seraphim itu bisa membuat keputusan sampai ke suatu titik tertentu. Soalnya emang mereka sempat beberapa kali terlihat bisa terkejut, takut, marah atau bereaksi layaknya manusia biasa, yang mana hal ini secara gak langsung memperlihatkan kalau mereka masih memiliki sifat manusiawi. Akan tetapi hal itu tentunya gak sampai ke titik kalau mereka memiliki sebuah tekad yang besar hingga ke titik mereka mampu menguasai haki. Kalau kalian masih penasaran kenapa seperti ini ya simpel aja ya. Wong para Seraphim itu kan ditanami sebuah program yang membuat mereka itu harus patuh dan menurutinya. Makanya mereka itu sampai punya hierarki komando yang udah kita ketahui juga kan. Sehingga kalau mereka itu punya kebebasan atau tekad untuk melakukan apa-apa ya berdasarkan apa yang mereka inginkan, berarti apa yang sudah tertanam pada mereka bakalan otomatis gak bekerja. Jadi kalau emang benar kekuatan haki itu berdasarkan kekuatan keinginan atau tekad, maka jelas sudah kalau para Seraphim itu gak akan pernah bisa menguasai yang namanya haki. But apakah emang benar ya pada pelaksanaannya apa yang coba ditanamkan oleh Dr. Vegapunk itu bakal tetap berjalan seperti itu? Soalnya di chapter terbaru aja ada satu fakta menarik yang mungkin bahkan hal ini pun baru dijumpai oleh Dr. Vegapunk. Dimana di chapter 1090 ya ada satu momen yang memperlihatkan kalau S-Neck seakan memiliki gelagat yang sama kepada Luffy seperti yang dimiliki oleh buah Hancock yang menjadi contoh atau bahan cloningan dari Seraphim S-Neck ini sendiri. Hal itu pula yang membuat Dr. Vegapunk sedikit terkejut karena dia sama sekali gak membuatkan program itu secara khusus untuk Seraphim S-Neck, sehingga dia berkesimpulan kalau itu mungkin adalah suatu hal yang diturunkan oleh si orang yang akan dijadikan calon cloningannya. Dah gimana sekarang kalau kondisinya misal ya seperti buah Hancock yang merupakan seorang pengguna haki yang sampai bisa menggunakan haki raja, apakah itu pun akan diwariskan kepada cloningannya? Kemungkinan ya kekuatan seperti itu harusnya gak bisa diwariskan. Karena balik lagi tadi kalau kekuatan haki emang benar seperti yang Rayleigh katakan, berarti harusnya warisan dari cloningan yang dilakukan melalui DNA ini tetap gak bakal ngebuat sang cloningannya memiliki tekad yang sama. Sehingga harusnya karena sang Seraphim itu gak memiliki tekad yang tinggi, berarti dia gak bakal mungkin mampu untuk bisa menguasai haki. Jadi walau ada kasus seperti S-Neck yang terlihat memiliki gelagat seperti buah Hancock, kemungkinan itu hanyalah hasrat utama dari orang yang dijadikan bahan cloningan yang terbawa ketika DNA-nya atau bloodline faktornya digunakan sebagai bahan cloningan untuk membuat Seraphim oleh Dr. Vegapunk. Makanya gak aneh kalau S-Neck pada akhirnya memiliki sifat yang begitu angkuh kepada lelaki lain, namun dia akan malu atau tersipu di depan Luffy. Karena bahkan Hancock sendiri pun memang melakukan hal yang sama, dan mungkin hal inilah yang berlaku bagi Seraphim lainnya. Kayak misal aja ya S-Hawk yang kalau dilihat ya dia berarti diambil dari cloningannya Mihawk. Ada kemungkinan ya kalau S-Hawk mewarisi tekad atau hasrat utama dari seorang Mihawk yang kayaknya berjiwa panas dan selalu haus untuk bertarung. Yang mana hal ini mungkin kedepannya bakal diperlihatkan oleh Odachi ke depan. Atau contoh lainnya mungkin bisa kita gunakan S-Bear yang diambil dari cloningan Kuma, yang mana besar kemungkinannya ya kalau S-Bear memiliki hasrat utama untuk melindungi Body. Sehingga jika sesuatu terjadi kepada Bonnie di pulau ini, bukan hal aneh kayaknya jika S-Bear bakal tiba-tiba saja pasang badan untuk Bonnie. Terus yang menarik sekarang, setelah kita dikasih lihat bagaimana di chapter 1086, 3 Seraphim yang tersisa atau yang gak berada di pulau Egghead adalah Seraphim yang mengambil cloningan dari Doflamingo, Moria, dan Crocodile. Sebuah pertanyaan yang cukup gila pun rasanya sedikit terpikirkan di benak Mr. G. Apakah Seraphim dari Doflamingo nantinya bakalan bisa mematahkan teori
terjadi kalau Seraphim nggak bisa menggunakan haki? Secara Doflamingo kita ketahui kan merupakan salah satu karakter yang memiliki kemauan yang sangat kuat dan memiliki kecenderungan untuk berbuat jahat. Jadi kalau sifat itulah yang secara nggak langsung terwariskan kepada Seraphim yang menjadi kloningan Doflamingo, kayaknya kemungkinan para Seraphim pada akhirnya bisa mengembangkan tekad atau kemauannya sendiri bisa aja ya tiba-tiba terwujud. Dan yang pasti untuk bisa sampai ke titik ini, hierarki perintah pun harus sudah hancur terlebih dahulu. Karena jika emang nantinya para Seraphim mampu mengembangkan kemauan mereka sendiri, tapi karena program yang sudah tertanam dan tiba-tiba salah satu orang yang berada dalam hierarki perintah memberi suatu perintah untuk Seraphim, maka mau gak mau sang Seraphim pasti harus melakukan perintah itu terlebih dahulu karena memang seperti itulah program yang sudah ditanamkan kepada mereka. But gimana ya kalau sistem komando perintahnya sudah hancur terlebih dahulu? Apakah para Seraphim akan tiba-tiba saja diam dan gak berguna? Karena mereka berarti ya posisinya udah gak ada yang bisa ngasih perintah lagi. Padahal kayak yang kita ketahui dari stasi yang gak bisa menimpa perintah dari Lucy karena komando mereka berada di level yang sama, yaitu selaku pemegang chip kendali. Lalu Dr. Vegapunk dan kloningan dirinya selaku orang yang memprogram hal itu, bukankah dia berarti mengetahui celah untuk membuat hierarki perintah itu tiba-tiba saja menjadi hancur? Dan malah ketika sudah tak ada seorang pun yang bisa memberikan perintah kepada Seraphim, maka disitulah ada sebuah ruang untuk para Seraphim mengembangkan kemauannya sendiri sesuai dengan sifat atau hasrat yang diwariskan oleh orang yang mereka cloning. Kebanyakan kalau hal ini emang benar-benar bisa terjadi dan Seraphim tiba-tiba memiliki keinginannya sendiri. Bukankah itu berarti di dunia One Piece secara gak langsung Boa Hancock dan para mantan Chichibukai lainnya serasa ada dua orang? Karena DNA yang diambil dari mereka pada akhirnya akan memiliki keinginannya sendiri, yang mana harusnya mirip dengan orang yang aslinya secara sifat mereka aja bakalan sama. Sebenarnya hal ini ada sih di bagian stasi ya. Well, kayaknya cukup segitu aja dulu buat konten kali ini daripada misalnya juga mumet dan kalian mumet ya. So, see you next time. Mari sekarang melos. Stay safe everyone. Salam Adi Media.